apa sustainable di depan, terus untuk flanking in out itu lebih oke. Kalau ada sekali in kagak bisa out biasanya. Iya, dan kalau kita lihat juga kita kalau memasuki match kedua game pertama antara EVOS Lynx yang akan bertemu dengan GPX Ladies, dan baru saja kita lihat Chiwin langsung memberikan itemnya ke arah seorang Spy. Oke, dan ini sebenarnya menarik ya, dimana Florin yang jarang banget muncul, dan kali ini dimunculkan sama Arl, apalagi yang bisa dibilang salah satu roamer handal untuk kompetitif ladies. Bahkan banyak banget dari yang cowok juga ngakuin kayak Arl ini roamer paling jago nih, dia bisa kompetitif sama yang MPL bahkan atau yang MPL, dan biasa ranknya emang sama mereka gitu kan. Jadi mereka tahu nih, oh Arl ini memang punya kualitas, dan ini dia menggunakan Florin yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Betul. Nggak kenal ya, aduh. Ya ampun, sayang sekali. Nggak lihat, nggak apa-apa, santuy. Tapi kalau kita melihat di area mid lane juga nih, buat Tao dan juga Livi sepertinya masih cukup surprise dari teman-teman GPX Ladies ya. Yes, betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari gold lane-nya, mungkin ini bakal menjadi lane yang agak sedikit pasif. Memang kalau di awal bisa kita lihat Esmeralda pasti dia unggulin lah dari segi pressure-nya, karena dia punya power di awal tuh lebih kuat daripada Aldo. Tapi ya pasti gini, semua user Aldo tuh pasti kayak gini. Di awal pasti kesiksa, farming bodo amat, nanti ketika start paling udah 100 lah. Nah itu dia udah baru beraksi gitu kan, pakai chase fight, atau mungkin dia mulai bermain bass atau dan lainnya, udah mulai coba agresif lah. Yes, tiba-tiba datang langsung nge-track aja. Nah itu nanti. Jadi kalau untuk awal dia pasti memang bakalan sedikit terbully, tapi kalau di tengah juga ngelihat Chiwinnya cukup terbully, cukup sakit, tapi Funi masih bisa mundur ke belakang menggunakan kagurannya. Sementara itu Ele benar-benar berani banget untuk maju ke arah seorang Karamel, tapi dia tahu dia nggak punya damage yang cukup. That's why dia lebih memilih untuk mundur. Tapi dia juga paham kalau di depan sana Turtle itu bakal menjadi objektif incaran dari seorang Karamel nih. Iya, Turtle kayaknya agak ini sih, agak riskan juga karena udah dekat banget dari Ele, dan bakal kontes sepertinya Black Dragon Form keluar mengincar ke arah Karamel. Masih mencari vision juga, teman-temannya udah mulai berkumpul dari EVOS. Namun kali ini 3 player bahkan cuma dikasih Dragon Tail, berhasil connect ke satu target, itu Tal masih bisa mundurkah? Ternyata tidak, first blood terjadi. Masuk lagi kali ini dengan Lilia Overton, mundur, berhasil mendapatkan killnya juga karena Ruby, dan harus mundur. Ternyata teman-teman dari EVOS harus kehilangan 2 pemain. Wow, Ele dengan inisiasi ini aja berhasil nge-zoning, ngemundurin 3 orang dari EVOS Lynx. Dan ketika teman-teman dari GPX Ladies datang, bahkan Ruby masih sempat keliling loh tadi itu untuk bisa menjalankan wave-nya. Jadi di mid lane itu gak bakalan ke-push gitu loh, dan mereka bahkan berhasil mendapatkan Turtle juga. Ini menjadi satu keuntungan yang cukup besar untuk teman-teman dari GPX Ladies. Teman-teman dari EVOS Lynx, mereka sudah mulai harus meninggikan tempo permainan, gak boleh sampai kalah sama teman-teman dari GPX Ladies. Walaupun network memang gak begitu jauh, tapi mapping sudah mulai kembali sama teman-teman dari GPX Ladies. Yes, dan jangan terlalu santai ketika lawan Yusuncin, karena ini Yusuncin ini memang berbahaya banget pastinya. Jadi ya sebisa mungkin jangan dikasih farming dengan nyaman dari Yusuncin-nya, karena ya kita tahu lah Yusuncin dengan adanya, kalau dia free banget dia biasanya bikin langsung ke BOD. Tapi kalau misalkan dia nggak terlalu free, ada sedikit ancaman, dia mungkin warp X dulu. Iya, supaya lebih safety ya tentunya. Apalagi mendapatkan stacknya kalau bisa sampai 8. Untuk mendapatkan block shot card-nya, masih harus berjalan, yaitu seorang pilot. Tapi dikasih dikeruk juga habis tentunya. Kalau kita lihat Philip bakalan coba untuk langsung mengeluarkan Battle Attack ke arah seorang Cincau. Karamel udah mulai maju ke depan, Pilot langsung menuju ke arah seorang Funi, tapi dibelah. Untuk dapetin, ternyata Black Dragon Form bahkan dikomit untuk nge-secure. Walaupun hanya 2 tadi, dia lebih milih untuk aman aja. Oke, nggak apa-apa, dia buka Black Dragon Form dan kita dapat startnya, habis itu kita mundur. Iya, jadi mereka nggak merugi sambil menunggu Black Dragon Form-nya juga untuk kembali up lagi dari cooldown-nya. Tapi buat teman-teman dari Fosun juga mereka nggak mau begitu maksain gitu. Untuk Pika dia udah ngamanin High Claw, dan Karamel tadi udah jadi satu aja ya. Yes, oke, dan itemization bisa kita lihat di mana Karamel bermain dengan Windtalker. Iya. Kalau memang Roger-nya free, biasanya dia bikin War X. Nah, kalau misalkan dia nggak terlalu free, dia bikin Windtalker. Karena Windtalker ini lebih cepat untuk farmingnya, dan dia rotasi geraknya tuh lebih cepat. Dia ada lari, dia punya critical gitu kan, walaupun nggak ada damage-nya. Tapi ya it's okay. Dia punya pasif yang menguntungkan banget, makanya memang banyak sekali Roger yang digunakan.
Turtle kena mid lane, ternyata yang berhasil di kill dan berhasil menjadi kill pertama juga pastinya untuk teman-teman dari EVOS Lynx. Sementara kita lihat untuk mid lane masih bisa di defense. Iya, tapi tadi udah ada satu mekanik juga yang dipertunjukkan oleh seorang Kaye, di mana tadi Pika ketika dia mencoba untuk unwind dan Kaye masih punya traceless ke belakang dan itu menyelamatkan dia dari sergapan Stark dan juga seorang Pika. Betul, dan sepertinya sebentar lagi atau udah mekar mungkin bunga dari Florin dari dunia ini bakal sakit banget. Dan Pika kali ini bahkan Black Dragon Form juga dikomit sama Ele, coba untuk maju ke depan dikeroyok dan Pika harus tumbang. Iya, sementara itu di area top lane juga Violet bakalan coba untuk mundur aja terlebih dahulu dikejar oleh seorang cincau yang darahnya juga full. Tidak menjadi suatu hal yang diinginkan. Juga terlihat untuk membuka penerangan yang menjadi info di arah mid lane. Bakal coba untuk di cover sama teman-teman dari Capek lagi tentunya. Karamel harus mundur ke belakang, Tal juga bakalan langsung melakukan Holy Healing untuk bisa membantu teman-teman dari EVOS pulang kembali ke dalam base-nya. Tapi ini berarti bottom lane bisa menjadi target selanjutnya dan teman-teman Gepex Ladies. Oke, lanternnya udah nyala, udah kembangnya udah mekar dari Al sendiri. Namun kita lihat Pika di bottom lane langsung memeluk turret karena memang dia tahu dia bisa kuat banget ketika dia defense under turret. Apalagi dia juga punya physical skill yang besar. Namun Turtle kembali di setup sama teman-teman dari GPX. Akankah dikontes? Enggak kayaknya. Enggak harusnya, karena ini mereka juga benar-benar timing bottom lane-nya. Mereka takut kalau nanti Yuzongnya ikut nge-all in ke area bottom lane, itu malah menjadi bahaya tentunya. Nanti lihat aja teman-teman dari Gapex lagi berani banget, bahkan seorang Puni berhasil mendapatkan, tapi memang ada kill yang dilakukan oleh seorang Kiwin, namun dibawa Karamel bakalan langsung harus mundur lagi. Hunter Step juga sudah digunakan, tapi Ele lihat gimana dia nge-zone out supaya teman-temannya itu benar-benar aman banget. Mountain Choker dibuka, reveal positionnya bahkan seorang Cincau sendiri ini malah menjadi petaka tentunya untuk seorang Lipi. Masih bisa mundur menggunakan flickernya, masih ada backup juga dari seorang Budi. Taunya bakalan coba untuk memberikan Holy Healing, tapi lihat purple buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Kaye. Ini menjadi mimpi buruk tentunya untuk seorang Karamel. Link, apa yang harus dilakukan oleh EVOS Link supaya mereka bisa membalikkan keadaan? Ini agak berat sih, karena kalau misalkan perbedaan goldnya sudah sampai 6.000 dan kita tahu ini Sunshin ini hero yang paling ngeselin. Ketika dia udah punya item, itu damage-nya benar-benar nggak bisa ditahan karena ya War X dia punya penetrasi, dia bakal bikin BOD juga, ada Endless Battle, ada true damage-nya. Ini benar-benar harus coba all in ke arah Sunshin. Mungkin bisa langsung ditetesin sama Parsia dulu gitu sampai darahnya setengah, terus Aldos masuk, sisanya di distract, atau mungkin ya bisa jadi atau nge-trapping bareng makan depannya juga bisa. Karena kalau kita lihat kan Florin dia nggak terlalu tanky lah. Betul. Jadi bisa banget kalau emang mau makan depan. Nah ini sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi sayangnya tidak ada follow up. Namun Ele masukkah dengan Black Dragon Form, tidak mau terlalu greedy, tidak boleh overcommit juga pastinya walaupun udah unggul gold. Karena dia juga di sana cuma mau membuka jalan pulang untuk seorang Kiwi, tapi red buff masih berhasil diamankan tentunya oleh seorang Karamel. Sementara itu Earl bakalan mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Tau. Ini juga sudah mulai melemparkan Heme Umbrella-nya. Ini Cincau berada di satu tempat yang tidak begitu jauh, sudah mulai terkonsentrasi sepertinya. Teman-teman dari Gapex Ladies mulai langsung ke area bot. Udah betul juga dilakukan dan juga Puni, tapi dari samping Cikanya dia tetap mau melihat, tapi lihat Ele gimana cara dia untuk menutupi Cika, aku bahkan mau melihat menyolek aja gak bisa masuk. Puni pun bakal langsung keluarkan umbrella-nya, coba mengganti lagi, Tal bakal langsung mundur ke belakang. Lipi dalam posisinya tidak baik, masih ada Wings untuk bisa mundur. Pika harus di-take oleh seorang Al. Talnya bakal coba untuk mundur ke belakang, sementara itu Aldos dari seorang Violet juga terpaksa mundur demi mendefense base mereka yang hanya tersisa inhibitor di area top lane. Bahkan nggak chest sama sekali tadi dari Aldosnya, at least untuk buka vision ya sih. Cuman mungkin dia lebih fokus untuk ngambil stack dulu karena dia tahu nih, oke, dengan stack segini dia belum bisa nih ngelawan Sunshin yang udah overfed. Jadi dia kita lepas dulu aja, Lorty dilama-lamain aja. Dia farming sebisanya, nanti ketika dia udah punya stack dia bakal coba untuk engage langsung ke arah Sunshin ya. Betul, tapi yang perlu di-note tadi ya, Violet dia membeli blue coat. Kalau melihat juga lotnya, ini udah mulai berbahaya pastinya, di mana top lane juga udah berhasil di-clear. Sementara kita lihat di mana Ele mulai masuk ke backline-nya, sedikit lama Pundul juga coba masuk ke depan dengan Dragon Tail dan satu korban sudah ada, di mana Tail juga menjadi korban pertama. Berikut juga Ele
satu bayar satu kali ini. Coba untuk di defense masih bisa di defense seharusnya, namun kita lihat di mid lane coba untuk ditabrak lagi mungkin Violet di sisi depan, namun masih bisa mundur, masih cukup aman. Wow, itu tadi dari Mountain Shocker seorang SKJ cukup sakit loh. Satu Mountain Shocker setengah bar dari darah seorang Lipi. Ini berarti stacknya sudah hampir mendekati 8 ya tentunya. Iya, dari Warx tadi mungkin udah mau stuck penuh, dan tadi dia dengan item Warx dan Endless Battle mungkin sekarang udah jadi BOD-nya. Nah, ketika BOD udah jadi, itu yang mengerikan dari Yusun Shin. Bahaya banget. Dan kalau misalkan memang dia butuh damage lagi, mungkin dia ke arah di DHS bisa, atau dia bisa bikin malah si Cror, habis itu dia bikin defense. Nah, ini BOD-nya udah jadi. Ini yang bakal bahaya banget karena damage-nya bakal susah ditahan. Sementara kita lihat juga untuk Purple Buff bakal coba di-secure kah kali ini. Sudah ada Black Dragon Form dari Ele. Sementara di sisi lain ada satu korban dari Lipi. Kali ini maju lagi dari Ele mengincar ke arah Pika. Masih bisa survive kah? Tidak, ternyata double kill untuk Cincau. Masih menggunakan Lycan Pulse untuk clear minion dulu. Kali ini Ele masuk lagi dengan Dragon Tail, namun masih bisa untuk melakukan clear. Masih bisa defense. Masih bisa defense tentunya, masih bisa melakukan memperpanjang sedikit nyawanya dari teman-teman EVOS Lynx, karena perbedaannya sekarang sudah cukup jauh, 10.000 net worth, dan ini benar-benar bikin teman-teman dari EVOS Lynx harus tampil dulu sambil seorang Lipi dan juga bisa untuk hidup kembali. Tapi kalau untuk sekarang ini harusnya masih bisa di defense. Mungkin GPX Ladies akan menunggu Lord yang kedua supaya mereka bisa lebih secure lagi, dan juga Lord yang kedua jelas lebih alot, bisa langsung nabrak karena sudah enhance. Betul, dan ini memang pilihan yang apa ya, cari aman lah bisa dibilang. Mereka cari aman, mereka nggak mau greedy juga karena mereka tahu nih dengan keunggulan gold mereka kayak gini, sekali mereka salah move, meta shutdown akan keluar gitu kan. Betul. Meta shutdown ini berbahaya sekali, dimana gold ini itu benar-benar besar dan itu bisa banget untuk balikin keadaan. Dan yang dikhawatirkan juga yang bisa di shutdown ini ada di sini dan juga Cincau dengan menggunakan Falling Salmon pasti bakalan maju ke depan. Betul. Sementara untuk Funny sendiri sama maju ke depan untuk Yin Yang Overturn juga gitu loh, kecuali dia memang menggunakan Yin Yang Overturn yang jauh. Betul. Ini kalau memang dari EVOS mau enak, mungkin dia tahan sekitar 5 menitan lagi kali ya sampai Aldous farmingnya lebih enak. Karena kalau dengan stack mungkin stacknya udah 200 mungkin ya, 200-an. Tapi masih kurang sih kalau emang mau bener-bener Nge-one shot gitu ya, ya yang kayak bener-bener jadi nge-kill. Aldous 500 stack gitu kan. Sakit banget gitu, kurang sih, masih kurang. Dan jangan lupakan ini Yusun Shin-nya, walaupun kelihatannya dia baru punya War X, Endless, BOD, satu lagi belum jadi. Dan jangan lupa dia punya lanternnya Florin. 8% fisik, 8% magic sama darah. Ini benar-benar hampir sama kayak satu item loh. Iya, nyaris ya. Kurang lebih ini kayak 3/4 dari full item. Nah, ini akan membantu dia juga, dan nantinya ketika Lord ini sudah up, lihat gimana zoning yang dilakukan sama kakak beradik itu loh. Dan ini bakal jadi Lord yang cepat sepertinya, karena memang kalau misalkan mau kontes mereka harus komit sih. Teman-teman EVOS harus komit banget. Sudah ada Fundul juga yang nge-backup di bagian depan dengan umbrellanya dipaksa masuk sepertinya sama Pika. Udah ada satu informasi yang didapatkan. Namun Ele dengan Black Dragon Form mengincar ke arah backline-nya, mengincar ke arah Tao, masih bisa flicker juga dan open fire barusan dari Karamel. Pika harus down ternyata karena memang sendirian tidak ada follow up, namun Pounce coba untuk mengejar lagi. Kali ini Ele udah mulai low, namun Violet langsung flicker, namun flank shot dari Fundul berhasil mendapatkan killnya. Next target Lipi juga harus down, killing spree Israel, dan kali ini bakal di end sepertinya. Oh my god, masih ada Lord juga yang bakalan berjalan dari area mid lane tentunya, tapi ingat wave managementnya yang akan berjalan mungkin hanya dari tengah saja, tapi Karamel juga cukup sekarat, masih ditemani oleh seorang Tal. Bisakah mereka untuk mencoba mendefend tentunya terakhir kalinya, tapi Tal juga langsung ter-takedown, hilang di sana, dan Karamel belum bisa menyelamatkan base dari EVOS Lynx. 1-0 untuk GPX Ladies. Dan ya ini terlihat di mana Yusun Shin terlalu free sih. Mereka konsepnya dari EVOS adalah mereka coba untuk melawan Yusun Shin dengan Aldous